warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mulia Febrianti dengan NIM 1812494 dari kelas PGMI 6B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 tema 2 subtema 2 untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi di kelas 5, tema 2, subtema 2, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial mengenai jenis pengelolaan usaha ekonomi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok, dan yang kedua dapat mengkategorikan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, anak-anak, jenis pengelolaan usaha ekonomi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri, dan yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Lalu apa ya yang dimaksud dengan usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok? Coba anak-anak perhatikan percakapan antara ibu dan anak yang terdapat di komik tersebut. Di komik tersebut dijelaskan oleh ibu bahwa usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri atau perorangan adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Jadi anak-anak, usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri itu semuanya dilakukan serba sendiri, sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok semuanya dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompoknya. Apa saja ya jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri? Agar anak-anak mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Yang pertama yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian adalah jenis usaha yang mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Usaha ini memiliki modal dan lahan terbatas. Adapun contoh usaha pertanian yaitu petani perkebunan dan petani sawah. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan adalah kegiatan usaha yang memperjualbelikan barang. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya dalam lingkup kecil dan sedang. Adapun contoh dari usaha perdagangan yaitu pedagang asongan dan toko kelontong. Yang ketiga yaitu usaha jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha yang mengutamakan pelayanan kepada konsumen. Jenis usaha ini mengutamakan keahlian atau keterampilan. Adapun contoh dari usaha jasa yaitu tukang cukur dan dokter. Dan yang keempat yaitu industri kecil. Industri kecil adalah suatu usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Adapun contoh dari industri kecil yaitu toko souvenir dan mebel. Lalu, apa saja ya jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok? Agar anak-anak mengetahuinya juga, yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi anak-anak, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok itu terbagi menjadi 5, yaitu firma, perusahaan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua sekutu yang saling mengenal.
Anggota firma memiliki hak bertindak dan bertanggung jawab atas resiko kerugian firma. Adapun contoh dari firma yaitu firma hukum. Yang kedua yaitu perusahaan komanditer atau disingkat dengan CV. Persekutuan komanditer ini didirikan oleh dua orang yang menyetorkan modal. Terdapat dua jenis sekutu di dalam perusahaan komanditer, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Adapun contoh dari perusahaan komanditer yaitu CV usaha bersama. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Adapun contoh dari perseroan terbatas yaitu PT Telkom Indonesia. Yang keempat yaitu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN bergerak di bidang usaha bersifat strategis. Adapun contoh dari badan usaha milik negara yaitu Pertamina. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah kesejahteraan anggota. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1. Nah, anak-anak, koperasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah usaha bersama yang menyediakan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan jasa bagi anggotanya. Dan yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi jenis pengelolaan usaha ekonomi. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap semangat ya. Sampai jumpa.